Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan manajemen pendidikan yang beranggotakan Mbak Rodatul Nurjanah, Mbak Taslimah Khwaidah, dan Mas Tegar Jebalil. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM. Adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien, efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi lebih maksimal. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini adalah sebuah ilmu di mana untuk mengatur hubungan antara tenaga kerja yang dimiliki individu secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, masyarakat agar menjadi lebih maksimal. MSDM ini berfokus pada masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif, efisien dalam mewujudkan tujuan bersama. Lalu karyawan di sini sebagai perencana, pelaku, dan selalu berperan aktif dalam aktivitas perusahaan atau bisnis. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Selanjutnya, tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Jadi, pengelolaan sumber daya manusia ini digunakan juga untuk mengembangkan aktivitas sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya ini manusia juga untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Jadi ketika tenaga kerjanya itu memiliki kualitas tinggi, mengikuti kontribusi kepada organisasi ini menjadi lebih aktif. Selanjutnya, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Ketika membuat aturan kerja itu dibuat tidak semena-mena agar produktivitasnya menjadi lebih tinggi terhadap organisasi. Selanjutnya, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Jadi setiap individu ini harus memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap perusahaannya agar dapat diselaraskan agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam pengelolaan seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada staffing employment atau pekerjaan, yaitu fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Selanjutnya ada performance evaluation atau evaluasi kinerja. Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer di sini bertanggung jawab untuk mengevaluasi bawahannya, dan kalau Departemen Sumber Daya Manusia ini bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk
penilaian kinerja yang efektif, dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Selanjutnya ada compensation atau kompensasi. Dalam hal kompensasi atau reward dibutuhkan suatu koordinasi antara Departemen Sumber Daya Manusia dan dengan para manajer. Para manajer ini bertanggung jawab untuk menaikkan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji. Selanjutnya ada training and development atau pelatihan dan pengembangan. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang lebih baik bagi bawahannya. Selanjutnya ada employee relation atau hubungan karyawan. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Setelah persetujuan disepakati, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer tentang bagaimana mengurus persetujuan tersebut dan menghindari keluhan yang lebih banyak. Tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat, misalnya ada yang ingin mogok kerja atau terjadinya demonstrasi. Selanjutnya ada safety and healthy, keselamatan. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus-menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja dan efektivitas dalam mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja secara umum. Selanjutnya ada personal riset atau riset personel ya. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perusahaan yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia adalah tentang penyebab terjadinya ketidakhadiran atau keterlambatan karyawan, bagaimana prosedur penarikan dan seleksi yang baik, penyebab ketidakpuasan tenaga kerja. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi menyinggung masalah ini. Hasilnya akan digunakan menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diperbaiki atau tidak. Selanjutnya ada elemen manajemen SDM di sekolah. Yang pertama tentang proses perencanaan sumber daya manusia. Ini untuk menentukan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol pengendalian pegawai. Selanjutnya ada pengorganisasian. Kegiatan untuk mengorganisasikan suatu karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja untuk mencapai tujuan. Ada pengarahan atau directing. Di sini adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pengadaan atau production. Proses penarikan seleksi, penetapan, orientasi, dan induksi untuk mendapat karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Selanjutnya ada pengembangan atau development. Ini adalah proses meningkatkan keterampilan teknis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada kompensasi atau compensation. Adalah pemberian balas jasa langsung, direct, dan tidak langsung, indirect, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya ada pengintegrasian atau integration. Kegiatan ini untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang sesuai dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance. Kegiatan ini untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Ada kedisiplinan. Di sini kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Selanjutnya yang terakhir ada pemberhentian atau separation. Putusannya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.